Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Kamis tanggal 3 Februari 2022. Pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menguasai kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang Engkau firmankan kepada kami. Inilah doa kami, seru sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada saat ini yaitu Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19b sampai 31. Firman Tuhan, Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi, Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan, ia juga berbicara dengan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada saat ini yaitu tanda pertobatan. Tanda manasa kapeng katobaran. Sahabat renungan harian yang diberkati Tuhan, pertobatan Saulus masih membuat pengikut Kristus tidak percaya, bahkan masih ada yang takut kepada Saulus. Namun
Tanda-tanda pertobatan Saulus dibuktikan oleh penulis Kisah Para Rasul melalui dua hal, yaitu perbuatan Saulus setelah ia bertobat dan penyertaan Roh Kudus di dalam seluruh proses tersebut. Nah, ketika Saulus bertobat, ia giat memberitakan dan membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Segala pemberitaan dan pengajaran itu dilakukan oleh Saulus dengan sikap yang berani. Sikap segera dan berani yang ditunjukkan oleh Saulus ini merupakan suatu tanda bahwa Saulus kini telah percaya pada Yesus sebagai Mesias. Meskipun demikian, tidak semua orang yang dapat menerima perubahan dramatis Saulus ini sebagai hal yang positif. Baik di Damsyik maupun di Yerusalem, Saulus ingin dibunuh oleh mereka yang tidak suka pada perubahan tersebut. Bukan saja dari kalangan orang yang tidak percaya, tetapi bahkan dari kalangan orang percaya pun, Saulus menghadapi sejumlah tantangan. Bagi orang yang belum percaya, dia adalah musuh. Bagi orang percaya, ia dijauhi karena memiliki reputasi yang mengerikan. Walaupun demikian, dengan penyertaan Roh Kudus, segala tantangan dan kesulitan itu dapat dilewati oleh Saulus. Lalu ketika Saulus terancam, Roh Kudus meluputkan Saulus dari bahaya. Ketika Saulus dijauhi, Roh Kudus menyediakan seorang teman yang mau menerima dia. Nah, sahabat renungan harian yang diberkati Tuhan, kisah pertobatan Saulus ini mengajarkan pada kita bahwa pertama, suatu pertobatan selayaknya membawa perubahan hidup pada arah yang baik. Yang kedua, suatu pertobatan juga membawa kita pada risiko dan tantangan berkaitan dengan iman kita. Dan yang ketiga, sebagai orang percaya kita harus senantiasa bersandar pada pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih atas kesehatan dan nafas hidup yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, terima kasih kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi penguatan bagi kami di sepanjang hari ini. Ya Tuhan, kami datang berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam duka cita, Engkau hiburkan mereka, dan bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, Engkau berikan dia kesembuhan. Dan kami juga berdoa bagi orang tua kami yang lanjut usia, kiranya Engkau menopang mereka dalam masa tua mereka, sehingga mereka bersuka cita dalam nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan. Engkau terus menopang mereka agar mereka tetap berpengharapan di dalam nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa secara khusus bagi kami dimanapun berada. Engkau terus topang dan jaga kami di sepanjang hari ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Engkau pulihkan dari satu penyakit yaitu COVID-19. Kiranya negeri kami tercinta ini dapat pulih kembali. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintahan kami. Engkau terus membimbing orang-orang yang dalam tugas dan tanggung jawab mengurus pemerintahan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja di tengah dunia ini dalam pelayanan,
kiranya pelayanan dapat dilakukan dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, inilah yang menjadi doa kami, permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati Tuhan, sampai jumpa. Tetap semangat untuk melakukan segala aktivitas di sepanjang hari ini. Tetap andalkan Tuhan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.